Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rojada Firdaus, nomor absen 2, kelas 11 MIA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses osmosis, transport aktif yang terdiri dari pompa ion, kontransport, endositosis. Osmosis adalah perpindahan zat pelarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, karena terdapat membran semi permeabel yang membuat zat terlarut tidak bisa berpindah dari konsentrasi tinggi ke rendah. Membran semi permeabel merupakan sekat atau membran yang hanya bisa dilalui oleh molekul-molekul air. Untuk molekul air lain seperti protein dan gula tidak bisa melewati membran inti. Contoh peristiwa osmosis. Pada saat kita mencuci baju, tangan kita tenggelam dalam cucian untuk waktu yang lama, maka kulit akan terlihat membengkak. Transport aktif adalah transport zat melalui membran yang melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga memerlukan energi. Energi yang diperlukan berupa ATP, adenosin trifosfat. Pompa ion adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Transport dilakukan oleh protein transport yang tertanam pada membran plasma menggunakan sumber energi berupa ATP. Mekanisme pompa ion yaitu ikatan antara Na+ di sitoplasma dengan protein merangsang fosforilasi oleh ATP. Selanjutnya, fosforilasi menyebabkan protein berubah bentuk. Selanjutnya, dengan mengubah bentuk Na+ dilepas keluar sel diikat dan K+ dari luar sel sedikit. Selanjutnya, ikatan K+ merangsang dilepasnya kelompok fosfat. Selanjutnya, hilangnya fosfat mengembalikan bentuk semula protein K+ dilepas dalam sel. Selanjutnya, siklus diulang. Kotransport adalah transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Kotransport dilakukan oleh dua protein transport yang dengan energi berupa ATP. Contoh, peristiwa transport terjadi pada pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Endositosis adalah transport makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Terdapat 3 endositosis pada sel hewan, yaitu fagositosis, pinositosis, endositosis yang diperantarai reseptor. Pinositosis terjadi saat fluida ekstraseluler masuk ke dalam lipatan membran plasma yang membentuk vesikulasi kecil. Dalam pinositosis, molekul-molekul medium kultur mendekati membran sitoplasma. Kemudian molekul-molekul mulai melekat atau menempel pada plasma. Hal ini terjadi karena adanya konsentrasi yang sesuai antara protein dan ion tertentu pada medium sekeliling sel dengan di dalam sel. Selanjutnya mulai terbentuk invaginasi pada membran sitoplasma. Lalu invaginasi semakin ke dalam sitoplasma. Kemudian terbentuk kantong dalam sitoplasma dan saluran pinostik. Selanjutnya, kantong mulai lepas dari membran plasma dan membentuk gelembung kantong. Lalu gelembung-gelembung kantong mulai mempersiapkan diri untuk melakukan fragmentasi. Selanjutnya, gelembung pecah menjadi gelembung yang lebih kecil. Fagositosis terjadi saat sel menelan partikel padat atau makanan dengan pseudopodia. Selanjutnya, partikel dibungkus di dalam kantong membran yang besar atau vakuola. Terdapat 5 fagositosis, yaitu kemotaksis adalah proses di mana sel darah putih mengenali dan melawan benda asing atau zat patogen yang menyebabkan masalah kesehatan. Kemudian, adesi. Ada reseptor lain pada membran leukosit dan fagosit lain yang memakan bahan berlebih karena kerusakan jaringan dan bertindak sebagai mekanisme adesi
pada mikroorganisme. Lalu ingesti, inilah yang terjadi setelah bakteri berada di dalam sel dan kontak dengan mikroorganisme telah terbentuk. Yang harus difagositosis yaitu adalah lapisan imunoglobin untuk agen eksternal itu. Kemudian digesti, penghancuran bakteri dimulai melalui mekanisme yang mungkin atau mungkin tidak bergantung pada oksigen. Lalu ekskresi, kadang-kadang ada vesikel dengan limbah yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pencernaan. Akibatnya cara terbaik untuk membuang limbah tersebut adalah melalui eksositosis yang berasal dari sinyal ekstraseluler. Endositosis yang diperantarai reseptor terjadi saat fluida ekstraseluler terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada lubang, yang dilapisi protein pada membran plasma, kemudian membentuk vesikula. Transport ini bertujuan untuk memperoleh substansi spesifik dalam jumlah besar, misalnya penyerapan kolesterol untuk sintesis membran dan prekursor sintesis steroid lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.